Halo sob, hari ini kita akan ngebahas sepatu Adidas Predator Edge yang poin 1. Buat lo yang penasaran dengan top grade dari Adidas ini, yuk langsung kita tonton. Sedikit informasi bahwa seri Adidas Predator diproduksi pertama kali di tahun 1994. Sempat stop produksi di tahun 2014-2015 karena digantikan oleh Adidas Ace. Kemudian lahir kembali di tahun 2017 dan 2018 hingga eksis di tahun 2022 ini. Nah, Adidas Predator Edge ini merupakan Adidas pengganti ataupun lanjutan, generasi lanjutan dari Adidas Predator Freak, yang mana sebenarnya serupa tapi tak sama. Dari segi desainnya dulu nih kita bahas. Dari segi desain, ini merupakan perbedaan yang paling terlihat itu ada di bagian uppernya sih sob. Nah, jadi di bagian uppernya ini Predator Edge ini ada semacam perubahan, tambahan karet yang mana ada di bagian letak uppernya sini sob. Nah, kalau dari segi desainnya sendiri ini menurut gue sih it's okay lah ya, nggak begitu terasa wah-wah banget, tapi cukup standar aja lah untuk di seri Adidas ini. Nah, kalau dari segi warna, ini warnanya itu warna biru, kemudian dipadu-padankan dengan warna orange terang untuk di bagian yang dinamakan Adidas sebagai zone skinnya ini. Nah, kalau dari segi warna dan juga desain, sepatu ini mengingatkan gue pada seri Adidas Predator LZ yang pertama kali itu ataupun yang keluar di tahun 2012 silam. Jadi ya 10 tahun. Mungkin terinspirasi dari sepatu itu ya sob. Jadi di grade tertingginya Adidas ini yaitu di poin 1. Oh iya, sebenarnya Adidas itu mempunyai beberapa tingkatan ataupun yang kita sebut biasanya sebagai grade. Dimulai dari paling bawah itu ada di grade poin 4, kemudian poin 3, poin 2, dan juga poin 1. Nah, di atasnya poin 1 itu sebenarnya ada poin plusnya juga sob. Tapi yang membedakan antara poin 1 dan juga poin plus itu hanya terletak di bagian talinya aja. Kalau yang di poin plus itu laceless ataupun tanpa tali. Sedangkan yang di poin 1 ini masih menggunakan tali. Nah, kalau kita bicara soal upper yang kita dapatkan di seri Adidas Predator Edge yang poin 1 ini merupakan bahan kniting yang Adidas namakan sebagai prime knit. Bahan kniting atau prime knit itu terletak pada bagian uppernya sini sehingga memang jauh lebih nyaman ketika digunakan. Nah, kemudian untuk bahan knitingnya itu ditutup ataupun ditiban oleh yang namanya zone skin. Jadi zone skin ini adalah yang warna orange ini. Itu adalah semacam rubber ataupun karet tambahan yang fungsinya adalah untuk perputaran dan juga untuk kekuatan pada perputaran bola. Jadi itu yang diklaim Adidas sebagai zone skin ini. Menurut gue untuk di poin 1 memang cukup terasa sob. Jadi ini zone skinnya itu cukup tebal ataupun cukup terasa gripnya untuk di area-area yang memang sering kita gunakan untuk passing dan juga dribbling serta shooting. Nah, mulai menipis di bagian luarnya sini dan juga bagian dalam sini. Nah, ini di Adidas Predator Edge yang poin 1-nya ini. Kemudian di bagian uppernya selain itu juga ada logo Adidas kecil, kemudian di bawahnya ini ada logonya aja, logo Adidas strip 3, dan di bagian dalam sini ini ada silonya ataupun keluarganya yaitu Predator. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk di bagian heel counternya sendiri, bagian uppernya ini sejauh ini nggak ada permasalahan yang berarti ya sejak di Adidas Predator Mutator, Predator Freak hingga Predator Edge ini. Jadi ini aman-aman aja sih. Untuk di poin 1 ini memang di tangnya ini itu membelah jadi membentuk semacam huruf V. Yang ini fungsinya ini adalah untuk fleksibilitas ketika
kaki kita itu masuk di sepatu ini sob, jadi lebih mudah. Nah, memang Adidas itu mendengarkan keluhan daripada para pengguna Adidas sendiri, yang mana di generasi sebelumnya yaitu Predator Freak itu dikeluhkan bahwa di bagian tangnya sini terlalu kaku sehingga para penggunanya itu merasa kesulitan untuk menggunakan sepatu tersebut. Nah, akhirnya merubah dan juga jadilah seperti ini. Oh ya, sebenarnya di seri Adidas Predator Edge ini itu ada dua versi sob. Yang pertama adalah versi yang high yang ada di depan gue ini, dan juga yang kedua itu ada yang versi low. Jadi perbedaannya itu hanya ada di bagian lubang untuk masuk kaki kita. Itu aja. Untuk talinya ini tali yang standar lah, untuk standarnya Adidas top grade lah ya sob. Jadi jangan lu bandingin dengan Adidas yang misalnya poin 4 ataupun poin 3, jelas berbeda. Nah, ini untuk di bagian uppernya. Kemudian untuk insole-nya itu insole-nya bisa dilepas. Jadi ini insole-nya bisa dilepas dan lembut untuk di bagian atasnya. Kemudian bagian bawahnya juga nggak begitu ada apa namanya ya, perubahan berarti untuk di bagian insole-nya, karena memang ini udah juga nggak ada keluhan sama seperti heel counter-nya. Jadi aman-aman aja untuk di bagian insole-nya. Oke, itu aja untuk di bagian upper dan juga insole-nya. Sekarang kita beralih ke bagian outsole-nya. Untuk sole plate-nya sendiri ini didesain lebih baru di Adidas Predator Edge ini. Secara teknis sebenarnya sama aja dengan Adidas Predator Freak dan juga Adidas Predator Mutator di generasi-generasi sebelumnya, yaitu sama-sama bekerja dengan baik. Jadi cengkramannya, kemudian stabilitasnya itu sama-sama enak, dan juga pastinya memang ini ada 11 tooth, yaitu di bagian belakang 4 dan juga di bagian depannya ini 7. Jadi it's okay, nggak ada permasalahan berarti untuk di bagian outsole-nya. Bagian bawahnya sendiri ini memang ada apa ya, terpisah juga antara bagian belakang dan juga bagian depan. Tentunya ini untuk membuat sepatu ini menjadi lebih ringan, terutama di bagian bawahnya. Kemudian di bagian depannya sendiri ini ada semacam stud tambahan yang gue nggak tahu sih ini antara berguna ataupun nggak berguna, atau semacam gimmick aja mungkin ya. Tapi klaim dari Adidasnya sendiri, ini bentuknya seperti diamond kayak gini. Ini adalah fungsinya untuk sedikit menambah berat di sepatu bagian depan, sehingga ketika kita akan menendang ataupun shooting menambah power daripada tembakan kita. Tapi menurut gue ini kecil banget dan antara berfungsi ataupun enggak sih sebenarnya. Nah, itu aja untuk di bagian outsole-nya. Satu hal yang pasti bahwa Adidas Predator Edge Point 1 ini sudah ready di Sporty ID, dan sedikit informasi bahwa di Sporty ID itu jarang banget masuk yang poin 1-nya. Jadi buat lu yang lagi cari poin 1, langsung aja kunjungi store kita yang pastinya ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, buat lu yang pengen tahu tentang harganya, jadi sepatu Adidas Predator Edge yang poin 1 ini dibanderol dengan harga retail 3.500.000, tapi akan lu dapatkan di harga 2.800.000 di Sporty ID. Nah, untuk bobotnya sendiri ini sepatu pastinya ringan ya sob, tapi menurut gue ini memang ada di bagian bawahnya yang sedikit lebih berat. Nah, secara overall ataupun secara keseluruhan, sepatu ini worth it banget untuk lu miliki, entah itu buat gaya-gayaan ataupun juga buat lu pakai main-main bareng teman-teman lu. Nah, di poin 1 ini yang menurut gue sedikit kekurangan itu hanya ada di bagian uppernya yang cenderung lebih kaku dibandingkan dengan seri Predator sebelum-sebelumnya. Tapi it's okay, nggak masalah, karena sepatu ini juga banyak banget dipakai oleh para pemain top Eropa. Salah satunya adalah brand ambasadornya Predator, yaitu Paul Pogba. Demikian video tentang Adidas Predator Edge yang poin 1 ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen biar kita juga makin semangat membuatkan video buat lo. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya sob. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan tetap di Sporty ID, Kiblat Sport sang juara.